Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara rekaman pertama. Ini karena rekaman pertama banget, gue bakal jelasin dulu gue mau ngomong apa sih di rekaman ini. Jadi gue bakal bacain berita doang sih. Gue bakal bacain berita. Dan yang menginspirasi gue bikin rekaman ini karena ada banyak berita tuh yang komentar atau isinya tuh gak sesuai sama beritanya. Ini salah satu contohnya, berita dari liputan6.com. Udah lama sih, tanggal 5 Januari 2021. Judul beritanya, Microsoft mau buat chatbot yang bisa bikin pengguna bicara dengan orang mati. Nah, ini komentar yang gak sesuainya dari, adalah gak usah gue sebut namanya. Jadi dibilang begini, kalau itu menakutkan, berarti belum tahu investasi foundernya ke vaksin, nanobots, mRNA, dan sebagainya yang bisa ke arah operating system dalam tubuh kita. Seperti fantasi memang, tapi itulah teknologi yang saat ini sudah ada. Perang di masa depan bakal mengerikan. mRNA ini kalau gak salah vaksin. Nah, si orang ini mikirnya kita bisa chat dengan orang mati karena Microsoft bakal nanemin nanobots ke tubuh kita atau ke tubuh orang yang udah mati. Padahal gak begitu. Di berita dijelasin bahwa AI-nya nanti akan ambil data dari data sosial, data suara, unggahan medsos, email, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, kita bakal chat dengan kepribadian orang tersebut yang berdasarkan data itu. Karena orang kan sebelum meninggal pasti pernah main medsos lah, atau pernah ada datanya di internet, apapun itu. VN mungkin, atau suara, atau rekaman apapun itu. Nah, nanti Microsoft akan ambil data itu supaya kita bisa interaksi lagi dengan orang yang udah meninggal ini. Jadi bukan nanobots ditanemin ke tubuh kita, itu terlalu sadis. Nah, sayangnya komentar yang bilang nanobots bakal ditanemin ke tubuh kita ini itu termasuk komentar teratas lah. Banyak yang setuju atau banyak yang like. Nah, berita-berita begini yang menginspirasi gue bikin rekaman ini. Contoh berita lainnya itu ada dari detik.com tanggal 15 Januari 2021, sekitar seminggu yang lalu ya. 2 minggu. Judulnya, Guru Habib Rizik, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf meninggal. Nah, ini kan berita tentang orang meninggal ya. Cuma isi komentarnya itu parah cuy, karena kita tahu kan banyak orang yang gak suka dengan Habib Rizik. Cuma ini kan yang meninggal gurunya nih, gak ada hubungannya lah dengan Habib Rizik. Orang hate speech sampai ke gurunya juga walaupun udah meninggal. Nah, ini menurut gue gak sesuai nih, gak tepat, kacau, miris juga bacanya. Terus alasan lain karena gue juga mau bahas yang viral-viral, karena ada juga kan orang viral terus dikomentarin yang jelek. Kayak misalkan artis TikTok viral terus dikata-katain sama netizen. Segala macem lah kata-katain, gak punya bakat, gitu doang viral, bla 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 segala macem. Padahal menurut gue ini juga gak tepat. Kenapa? Karena orang-orang ini biasanya viral bukan karena keinginan dia cuy. Dia cuma kebetulan aja lagi momennya diundang sana sini, ada duit, ya udah dia terima. Akhirnya dia muncul deh tuh di semua media kan, TV, YouTube. Jadi tapi kalau misalkan mau nyalahin ya jangan nyalain orangnya mah kebetulan aja viral. Soalnya yang bikin viral, ya kan, yang bikin viral kan netizen juga. Walaupun mungkin netizen yang bikin viral sama netizen yang ngomong negatif ke yang viral ini adalah orang yang berbeda, tapi tetap aja nggak usah lah komentar negatif itu, menurut gue nggak usah lah. Kasihan orang yang bacanya juga nggak enak. Terus sama beritanya Giselle. Gue bukan mau bahas videonya. Jadi setelah video Giselle viral itu kan ada netizen banyak yang komentar nyuruh Wijin mutusin Giselle. Nah, ini menurut gue juga gak tepat. Ngapain coba netizen ngurusin hubungan orang? Kan kita gak tahu Wijin udah ada komitmen apa sama Giselle, udah ngejalanin apa aja. Pahit manisnya yang tahu ya mereka berdua. Netizen tahu apa? Jadi jangan cuma karena sebatas video kemarin terus nyuruh Wijin untuk mutusin. Gak tepat lah menurut gue, gak usah lah ngurusin hubungan orang. Menurut gue, cuman kalau misalkan emang dan pasti akan ada netizen yang begitu ya udah. Mau gimana lagi kan? Menurut gue gak usah.
Jadi buat lo yang dengerin, walaupun gue gak tahu siapa yang dengerin karena pendengar gue mungkin 0, jadi mendingan gak usah. Nah itu beberapa alasan gue bikin rekaman ini. Tapi alasan yang paling utama ya karena gabut. Gabut cuy. Jadi gue sekarang lagi nganggur. Sebenarnya gue sebelumnya udah kerja, cuman salahnya tuh gue resign. Gue resign di saat pandemi dan belum dapat kerjaan baru. Jadi harusnya kan yang benar itu lo resign di saat lo udah diterima di perusahaan yang lain. Kalau gue salahnya gue resign dulu baru nyari. Nah sampai sekarang belum ketemu nih perusahaan yang barunya. Cuman gue sekarang lagi ada proses rekrutmen sih di salah satu perusahaan. Mudah-mudahan lagi di tengah-tengah proses rekrutmen. Udah di tahap kesekian lah. Mudah-mudahan keterima. Insya Allah. Amin. Nah itu alasan-alasan kenapa gue bikin rekaman ini. Alasan lainnya karena gue terinspirasi dari channel Bang Arif. Itu channel YouTube. Lo mungkin boleh cek Bang Arif, lo search aja. Dia tuh sama baca-baca berita juga, bahas-bahas berita. Cuma dia beritanya tuh yang berat-berat lah. Korupsi dia bahas, pemerintahan. Pokoknya begitulah, politik berat lah buat gue berat, buat dia nggak berat. Nah lo kalau mau cari berita tentang korupsi bansos tuh kan kurang meledak ya belakangan ini ya, nggak terlalu jadi headline banget. Lo cari di situ aja, atau dia sih sumbernya kalau gue baca dia dari Tempo. Emang Tempo salah satu media yang beritain korupsi bansos sih. Nggak tahu media yang lain kenapa, takut kali. Nah itu salah satu beberapa alasan gue bikin rekaman ini. Jadi intinya gue bakal baca berita doang, tapi yang ringan-ringan aja sih. Dan kalau misal bacain komentarnya juga, tapi kalau misalkan komentarnya tuh lurus-lurus aja, ya udah nggak gue bacain. Gue bakal baca beritanya doang. Karena kan nggak selalu ada komentar nyeleneh di setiap berita. Jadi pada intinya rekamannya tentang baca berita doang, karena gue gabut. Nah di rekaman pertama ini gue bakal bacain berita tentang yang mungkin udah agak telat banget mungkin, tapi gue mau bahas soal Kristen Gray. Dia kan sempat viral tuh di Twitter. Dia bikin tweet katanya dia bakal coba bantu WNA yang lain untuk masuk ke Bali dengan cara mudah di saat pandemi. Karena Kristen Gray ini dia turis yang ke Indonesia dan sekarang lagi tinggal di Bali dan nge-tweet ini. Dan itu bikin resah netizen Indonesia. Jadi banyak yang gak setuju dan banyak yang kesel. Sampai keluar tulisan dia bilang Kristen Gray itu sebenarnya visanya udah overstay. Gue gak tahu dasarnya dari mana omongan ini, tapi sempat ada tulisan begitu yang bilang visanya Kristen Gray udah overstay. Nah di berita yang mau gue bacain ini ternyata visanya Kristen Gray itu gak overstay. Tapi gue gak tahu mana yang bener, omongan netizen atau dari berita ini. Ini berita ini dari pers pihak imigrasi Indonesia langsung sih. Dari beritanya dari republika.co.id tanggal 24 Januari 2021. Judulnya Kristen Gray, warga dideportasi karena banyak melanggar. Ya jadi dia ujung-ujungnya memang dideportasi, tapi bukan karena visa, karena ada hal lain. Nanti gue bacain. Kristen Gray, seorang warga Amerika Serikat yang memilih tinggal di Bali sebagai digital nomad, telah dideportasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Kamis kemarin, 21 Januari 2021. Keterangan pers dari kantor Kemenkumham menyebutkan ada 4 pelanggar yang diduga dilakukan oleh Kristen dengan cara menyebarkan informasi palsu sejumlah unggahannya di Twitter. Kristen antara lain menyatakan sangat nyaman tinggal di Bali karena dia tidak pernah dipermasalahkan dalam soal pajak dan keimigrasian. Wah, buku pajak nih. Pelanggaran lain yang dituduhkan terhadap Kristen yaitu menyebarkan informasi palsu karena menyebut betapa mudahnya akses masuk ke Indonesia pada saat pandemi. Ia juga dituduh melanggar aturan keimigrasian karena selama tinggal di Bali, ia diduga melakukan kegiatan bisnis yaitu penjualan e-book dan jasa konsultasi pariwisata. Kepala Kantor Departemen Hukum dan HAM, Jamaruli Manihuruk menjelaskan, Kristen masuk ke Indonesia pada tanggal 21 Januari 2020 atau sebelum perbatasan Indonesia diperketat akibat pandemi COVID-19. Jadi udah setahun dia di sini. Selanjutnya, Kristen Antoinette Gray melakukan perpanjangan izin tinggal pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar
pada tanggal 22 Desember 2020 yang berlaku sampai dengan 24 Januari 2021. Kata Jamaruli dalam keterangan pers tertulis. Jamaruli ini kepala kantor Departemen Hukum dan HAM dari Bali ya. Nah, di sini jelasin nih udah diperpanjang ternyata visanya si Kristen Gray tanggal 22 Desember 2020. Gue nggak tahu netizen yang nulis visanya first itu infonya dari mana, tapi yang jelas tulisan itu sempat ada. Dan memang netizen sempat banyak yang kecewa, alasan dideportasinya bukan karena sesuai ekspektasi mereka. Ternyata alasan dideportasinya itu karena dia bahas LGBT di Twitter dan dia menginformasikan bahwa ada akses mudah masuk ke Bali atau Indonesia lewat dia. Jadi karena dua hal ini dia dideportasi. Lanjut, setelah dilakukan pengecekan, kata Jamaruli ditemukan yang bertindak sebagai sponsor terhadap visa Kristen yaitu IGW yang tinggal di Ubud dan telah dimintai keterangan oleh pihak imigrasi. Kristen juga telah dituduh menyebarkan informasi jika Bali sangat ramah bagi kaum LGBTQF. Nambah lagi. LGBTQF ini apa nih QF ini? Q-nya kalau hal queer. F-nya apa nih? Gue gak tahu. F friendly. Apaan? Freedom. Ntar lama-lama nambah lagi nih. FGHIJKLMNPZ. Diketahui Kristen tinggal di Bali bersama pasangan yang bernama Sandra Michelle Alexander. Atas semua tuduhan tersebut, pihak imigrasi memutuskan untuk mendeportasi Kristen bersama kasihnya dan keduanya telah meninggalkan Indonesia melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis pagi, 21 Januari. Yang bersangkutan berangkat pada tanggal 21 Januari 2021 dengan penerbangan American Airlines operated by Japan Airlines bla 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 dengan waktu keberangkatan pukul 6.35 WIB dengan tujuan Jakarta, Tokyo, Los Angeles. Tulis rilis yang ditandatangani Jamaruli Manihuruk. Kristen sebenarnya bukanlah satu-satunya orang asing yang memilih pindah ke Bali dan hidup secara berpindah-pindah di berbagai negara dengan mengandalkan koneksi internet atau sering dengan istilah digital nomad. Gue juga baru tahu nih, digital nomad. Baru denger nih gue istilahnya. Digital nomad, orang yang suka pindah-pindah ke berbagai negara dengan mengandalkan koneksi internet. Dengan gaya hidup yang lebih santai, budaya yang unik, serta biaya yang relatif murah dibandingkan dengan negara asalnya. Iyalah, dibandingin negara asalnya murah. Buat gue mahal-mahal juga. Bali menjadi magnet tersendiri bagi para digital nomad. Pulau Bali sangat luar biasa karena gaya hidup kami jadi lebih baik dengan biaya yang jauh lebih murah, kata Kristen di Twitter. Sementara saya harus mengeluarkan $1.300 atau lebih dari 13 juta rupiah untuk sewa tempat tinggal berupa studio di Los Angeles. Tinggalnya di studio ya mahal. Sekarang saya tinggal di rumah pohon dengan biaya hanya $400 atau lebih dari 4 juta. 4 juta kan mahal juga nih, buat gue juga 4 juta rupiah. Dengan ngekos saya berapa? Ngekos paling 400.000. Menjadi seorang digital nomad adalah segalanya, kata Kristen. Namun salah satu masalah yang muncul dari kalangan digital nomad yaitu kurangnya kepekaan terhadap budaya setempat. Sementara itu terkait soal LGBTQF, survei terbaru yang dirilis lembaga survei Pew pada bulan Juni 2020 menyebutkan hanya sekitar 9% penduduk Indonesia yang tidak mempermasalahkan homoseksualitas. Tidak mempermasalahkan LGBT 9%. Juni 2020 yakin nih. Siapa nih yang survei Pew 9%. Bahkan kalau kita bahas LGBT di Twitter kesannya banyak yang mendukung ya. Tapi kenapa cuma 9% ya? Gak ngerti deh gue. Mayoritas melihat hubungan sesama jenis kelamin sebagai pelanggaran. Hubungan LGBT sebagai pelanggaran. Padahal kalau kita bahas LGBT di Twitter kayak banyak sih yang mendukung. Kalau tweet yang gue lihat begitu. Dalihnya freedom, kebebasan. Nah jadi intinya dari berita ini dikatakan bahwa Kristen Gray ini visanya gak overstay, tapi dia tetap dideportasi. Cuma dideportasinya karena dua alasan, yaitu bukan overstay. Yang pertama karena udah membahas LGBT, dianggap membuat resah. Terus yang kedua menyebarkan informasi bahwa masuk ke Indonesia atau Bali itu mudah di masa pandemi melalui dia. Nah karena dua hal ini, kalau kita lihat dari yang pertama, LGBT dianggap meresahkan. Padahal kalau kita bahas dari mana meresahkannya kan, kalau kita lihat di
sosmed lah, dimanapun itu sosmed banyak orang yang udah mendukung LGBT ya. Di Indonesia udah banyak banget lah yang mendukung LGBT biar dibilang open minded. Nah ini surveinya bilang cuma 9%, tapi nyataan di realnya kayaknya nggak lebih jauh dari 9% dah, lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Gue nggak ngerti juga nih, karena kan sekarang banyak yang bahas LGBT biar dibilang open minded. Padahal menurut gue nih, lo mendukung LGBT ya nggak menjamin lo jadi open minded. Lo mendukung LGBT nggak auto open minded, nggak begitu. Lo bisa tetap open minded dengan menolak LGBT. Karena open minded itu kan dari arti aja artinya pikiran terbuka. Jadi pikiran lo cukup terbuka dengan informasi baru, nggak mesti meyakini informasi itu benar atau salah. Jadi lo cukup terbuka bahwa ada orang yang berbeda pendapat dengan lo atau berbeda pemikiran dengan lo, gitu. Misalnya lo punya temen, dia menolak LGBT dan lo mendukung LGBT. Lo berdua bisa sama-sama menjadi orang yang open minded selama lo berdua nggak saling serang dan saling menerima, saling terbuka pikirannya bahwa oh dia menolak LGBT karena alasan tertentu dan oh gue mendukung LGBT karena gue juga punya alasan sendiri. Biasanya kan orang menolak LGBT karena agama biasanya. Kalau dukung biasanya karena freedom lah, kebebasan. Nah, selama lu berdua nggak saling serang ya udah lu berdua tetap open minded kok. Karena open minded itu nggak mesti meyakini apa yang diyakini orang lain itu benar. Kalau berbeda pendapat ya udah saling terbuka aja bahwa ada loh orang yang berbeda pendapatnya dengan diri lo, gitu. Contoh lainnya kayak misalkan ada orang tua, yang satunya lagi, yang satu itu ngizinin anaknya untuk minum alkohol, yang satunya lagi melarang anaknya untuk minum alkohol. Dua orang tua ini bisa menjadi close minded, bisa juga sama-sama open minded. Kan menjadi close minded kalau saling serang, saling menghina, karena nggak terima bahwa wah lo ngapain ngizinin anak lo minum alkohol, lah lo ngapain melarang anak lo minum alkohol. Nah ini tertutup pikirannya. Kalau lo mau terbuka ya lo terimalah bahwa ada orang tua yang ternyata mengizinkan anaknya minum alkohol karena alasan tertentu, dan ada juga orang tua yang melarang anaknya minum alkohol karena alasan tertentu. Jadi intinya open minded itu ya saling terbuka aja bahwa ada informasi baru yang lo belum tahu dan ada pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat lo. Lo terbuka dengan pikiran itu, tapi nggak harus menerima dan meyakini bahwa itu benar, itu sesuai dengan keyakinan lo. Nggak harus. Jadi cukup menerima aja, nggak usah sampai harus meyakini. Menurut gue sih gitu. Kalau misalkan salah, coba lo koreksi. Walaupun gue nggak tahu siapa yang mau koreksi, nggak tahu nih ada yang dengerin apa enggak. Nah ya udah intinya gitu doang sih rekamannya tentang kayak gitu. Paling gue baca berita, nggak lama lah, ngapain lama-lama, capek juga kan buat ngisi waktu doang, buat gabut. Nah ini gue juga mau ngasih tauin, sorry kalau suaranya jelek, karena gue nggak ada basic komunikasi. Gue juga bukan seorang penyiar, nggak ada basic public speaking apapun lah. Jadi sorry kalau suaranya nggak enak didengar. Dan gue juga pakai alat buat ngerekam tuh cuman HP doang, Samsung Galaxy A8. Nah ini buat siapapun lo nih yang nanti denger, entah besok, entah bulan depan, entah tahun depan, atau mungkin 10 tahun kemudian baru denger rekaman ini, coba kasih rekomendasi gue kira-kira alat yang enak nih buat rekaman gini yang suara jernih tuh apaan. Karena gue baru masih pakai HP doang nih, dan gue yakin suaranya pasti bakal gak enak. Gue juga baru belajar ngedit dikit lah. Gue gak ada ilmu multimedia sama sekali. Gue baru belajar ngedit dikit, paling motong-motong, naruh lagu, transisi, itu doang lah. Jadi sorry kalau misalkan jelek, karena gue juga gak niat bikinnya. Kayak dari awal lah, cuma gabut doang. Ya udah cukup segitu aja untuk rekaman pertama ini. Nanti kedua ketiganya apakah akan ada lagi, gue juga gak tahu. Tergantung gue gabut apa enggak. Kalau gue gabut gue bikin lagi, kalau gue gak gabut ya udah wassalam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.